Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali cucu-cucuku dengan kakek yang semakin ganteng saja sekebun binatang. Tapi nggak apa-apa. Mohon maaf cucu-cucuku, kakek banyak bercanda. Tapi mudah-mudahan ya candaan-candaan dari kakek ini bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Ini jangan heran kakek mengenakan ini dia boneka monyet. Ini si Kliwon, yang ini si Agril ya. Ini tidak lupa ketinggalan. Kakek ini paling senang nih kepada boneka yang ini, yang si Tutul ini, boneka si macan tutul ya. Justru begini, kakek teh mau ngetes kecerdasan, kepintaran kalian ya. Tapi mohon dimaaf ya, bukan berarti kakek orang cerdas, orang pintar, bukan. Jangan salah paham ya. Kakek teh kan termasuk orang yang lumayan lah, tidak seberapa keing bodoh. Begini ya, pernahkah cucu-cucuku mendengar kata hakim? Oh, jelas, jawabannya pasti sudah tidak asing lah. Karena di pengadilan ada hakim. Tugasnya apa? Tugas hakim itu setelah mengadakan beberapa kali persidangan, maka berembuglah dengan teman-teman terkaitnya dengan penuh kebijaksanaan, kehati-hatian, kewaspadaan, penuh dengan pertimbangan. Maka lahirlah vonis. Hakim ketua pengadilan memvonis hukuman. Ya itu. Begini hakimnya itu memvonis jatuh hukuman itu dengan penuh pertimbangan dan kebijaksanaan. Itu namanya atel. Atel ini sebentar gatal tapi cucu-cucuku yang tercinta, begini, mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh kakek ini selain berguna untuk cucu-cucuku, berguna juga untuk para pemuda-pemudi, berguna juga untuk para menantu-menantu, berguna juga untuk para mertua-mertua, besan-besan yang berada di wilayah Asia Tenggara. Luas jangkauan kakek ya. Begini, menurut para ahli tata bahasa yang ada kaitannya dengan agama, satu kata hakim memberikan atau mengandung pengertian yang sangat luas. Itu bukan kata kakek makan termasuk bukan termasuk orang kata ahli bahasa. Kakek mah tukang bercanda ya.
cucu-cucuku, para remaja, orang tua, besan, mertua, menantu seluruh Asia Tenggara. Itu kalian suka baca Yasin? Membaca surat Yasin? Suka nggak? Pasti suka. Jawabannya pasti suka ya. Di dalam surat Yasin itu ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, pada ayat kedua nih, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Quran yang sangat bijaksana. Karena apa? Karena Al-Quran itu penuh kebijaksanaan, penuh ilmu pengetahuan, penuh kehati-hatian, penuh kewaspadaan. Maka lahirlah nama Hakim. Maka melahirkanlah Hakim, penuh bijaksana, yang harus ditaati, dipatuhi, dijadikan contoh tauladan, ditiru oleh kita semua. Di dalam Al-Quran, cucu-cucuku tercinta, ada seorang laki-laki yang oleh Sang Maha Pencipta diberi gelar Hakim. Karena apa? Nasihat-nasihatnya, wejangan-wejangannya, bimbingan-bimbingan dibinaan beliau itu kepada anak-anaknya, generasi-generasinya, itu sangatlah hakim, bijaksana, penuh dengan sopan santun. Itulah seorang laki-laki yang diberi gelar Hakim. Siapakah beliau itu? Tentu cucu-cucuku juga tahu, yaitu Luqman. Laki-laki yang bernama Luqman itu dikarenakan hakim, bijaksana nasihat-nasihatnya, diberi gelar Al-Hakim, bijaksana. Seorang bapak yang sangat bijaksana. Nama beliau Luqman, Bapak Luqman, itu harum namanya, sehingga diabadikan nama beliau itu oleh Yang Maha Pencipta, yaitu surat ke-31, surat Luqman. Cucu-cucuku, para remaja putra putri, para mertua menantu, para besan-besan, kakek yang berada di wilayah Asia Tenggara, itulah seorang bapak yang diberi gelar Al-Hakim oleh Sang Maha Pencipta. Kalau tidak percaya, cucu-cucuku, buka Al-Quran ya, surat ke-31. Banyak sekali nasihat-nasihat beliau kepada anak-anak,
kepada generasi-generasinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa surat ke-31 surat Luqman. Tidak bisa sama kakek di sini dibuka satu ayat demi ayat. Nggak bisa, soalnya kan waktunya panjang, juga kakek kurang memahami ya, mohon maaf. Cucu-cucuku yang tercinta, pada suatu hari Bapak Luqman itu memberi pelajaran kepada anaknya supaya anaknya itu kuat mentalnya, tidak mudah jatuh mental, tapi kuat daya pikirnya supaya cerdas, mentalnya juga supaya kuat apabila mendengar ocehan-ocehan dari orang lain. Maka pada suatu hari beliau Bapak Luqman itu mengajak putranya mengembara sambil membawa kudanya kuda kecil. Ada yang menamakan kuda itu namanya kalde ya, tapi terserah ya, soalnya kudanya kuda kecil. Wahai anakku, kamu duduk di atas kuda ini, nanti bergantian. Setelah bapak capek, kamu turun, ayah yang naik. Iya, siap ayah, kata putranya. Maka berjalanlah ayah, bapak, anak, dan kalde itu sampai dia datang sebuah kampung. Di sana banyak kerumunan orang-orang. Orang-orang banyak itu bibirnya menari-nari. Katanya tidak pantas, katanya ya. Itu dia tuh, masa anaknya yang naik, bapaknya yang nuntun kuda, asa kurang pantas ya. Pantasnya mah kena bapaknya kena naik, anak nanu nuntun, ngenang-ngenang we kena anak namanya, gitunya. Nah, setelah itu Bapak Luqman itu mendengar ocehan yang sedang berkerumun. Anakku, katanya ini ada yang bibirnya itu menari-nari, ada yang ngomongin kita, ada yang mencemooh kepada kita. Turun atuh kamu. Iya ayah, nurut itu putranya itu kepada ayahnya. Bagian ayahnya yang naik, yang menunggangi kuda, sang anak menuntun. Pergi lagi, berjalan lagi. Datanglah pada satu kampung lagi, banyak orang yang sedang berkerumun. Itu orang-orang yang sedang berkerumun itu bibirnya juga hayang ngoyang-ngoyangkeun wae, hayang ikut bicara, ingin mencemooh bibirnya itu. Asa teu pantes nya. Nah bapak nama naik kuda, ari anakna nguntun, dikamaraнаkeun cenah otakna. Diomongin lagi sama orang-orang yang sedang berkerumun. Itulah karakter tabiat manusia ya. Dititipi bibir teh ku Tuhan, hayang oyak we. Kepada putranya. Kemudian kata Bapak Luqman itu, anakku, ada lagi yang mengomongin kita, yang mencemooh kepada kita.
Kalau begitu turun aja, jangan ditaiki kuda teh. Sekarang mah kita berjalan kaki aja, kuda jangan dipakai kendaraan oleh kita. Kamu dari kiri nuntun, ayah dari kanan yang nuntunnya, kemudian melanjutkan lagi pengembaraannya itu. Datang lagi pada satu kampung, banyak orang yang sedang berkerumun. Orang-orang yang sedang berkerumun itu mau ngoyang-ngoyang bibir, uyang-uyang. Pantes senanya ongkoh mawa kuda tapi teu ditaekan. Di kamaranakeun otakna kita bapak jeung anakna teh. Cucu-cucuku terdengar lagi oleh Bapak Lukman tadi. Ada yang mencemoohkan lagi kepada kita, ya. Itu salah lain. Hirup urang teh kitu salah lain. Tah, urang mah ulah nepi ka kitu cenanya. Urang mah ulah sok ngoyang-ngoyangkeun bibir lamun sakirana urang teu bisa ngoyang-ngoyangkeun bibir. Gitu. Maka cucu-cucuku, itu menurut hemat kakek yang lumayan rada bodoh ya, itu mengandung arti begini. Bibir kita ini jangan sampai melukai hati orang lain. Kalau hati orang lain sudah luka oleh bibir kita, susah untuk disembuhkan. Tapi kalau bibir kita ini pecah-pecah akibat sanjawan, dia potek banyak obatnya. Gampang, insya Allah tidak akan lama sakitnya. Itu. Makanya kita waspada menggunakan bibir ini, harus bijaksana, harus hati-hati mengoyag-oyagkan bibir kita ini, harus banyak pertimbangan. Melihat orang kaya, jangan bibir kita ini hayang oyag ngomongkeun orang kaya. Si eta mah beunghar oge merepet jahe kotak eta bibir. Melihat lagi orang yang sebaliknya dari itu, sampai usia segitu belum ada perubahan nasibnya. Keun bae antepkeun bibir teh ulah hayang we oyang. Da eta teh keur diprogram Gusti, eta teh ku Sang Pencipta. Sedang diuji kekayaan, kekurangan. Ulah hayang we oyang bibir teh. Iraha atuh rek nikah. Iraha atuh rek menang jodoh. Reka perempuan mau ke laki-laki, jangan ikut campur urusan apa-apa yang sedang diprogram oleh Tuhan Sang Maha Pencipta. Iraha atunya rek ngabangun rek ngabangun jembatan, rek ngabangun hotel teh. Jangan bibir, jangan. Jadi kudu waspada, kudu berhati-hati bibir teh bisi menyakiti hati orang lain. Jangan ikut campur urusan program yang sedang dicanangkan oleh Sang Maha Pencipta. Itulah bila mana kita dititipi bibir harus hati-hati. Ulah kagak minta Allah. Lamun kieu makanya misalnya
mudah-mudahannya sing cepat-cepat punya jodoh anu bager, anu soleh, anu taat beribadah. Itu bagus, itu namanya doa. Itu mendapat pahala kalau doa mah. Jangan Gus sakitu Gus ketua anak-anak can menang we jodoh. Biwir. Kita harus waspada. Jangan asal oyang saja bibir teh. Wahai cucu-cucuku, remaja-remaja putri, putra, wahai para menantu-menantu, wahai para mertua-pertua, wahai para besan-besan, jagalah bibir kita ini. Jangan sampai oyang tepuguk, percuma, tidak berguna. Hati-hati bibir. Kalau kita tidak bisa menggunakan bibir kita itu harus kita rapatkan biar aman orang lain. Biar aman, tidak terganggu telinganya oleh bibir kita. Sekian dulu cucu-cucuku, semua manusia-manusia yang berada di wilayah Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.